Assalamualaikum anak-anak kosan. Kali ini Moi channel bakalan bikin pancake untuk anak kosan semua. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Enjoy the video. Nah, untuk bahan-bahannya adalah sebagai berikut: 2 butir telur, kemudian 13 sendok makan tepung terigu segitiga biru. Terus ini opsional aja, ini pakai madu, nanti cuman pakai 1 sendok makan aja atau 2 sendok makan. Terus ini ada 6 sendok makan gula pasir. Ini ada untuk rasa-rasa cantiknya aja sih, pakai coklat chip. Terus ini ada susu denkau, nanti kita cuma pakai sekitar 1 sendok aja. Nah, ini adalah vanili bubuk, cuman 1/4 sendok teh. Dan ini ada soda kue, kita nanti pakai 1/2 sendok teh. Dan kali ini kita akan bikin pancake rasa pandan. Kita akan pakai pasta pandan ya. Oke. Nah, kali ini gue akan bikin pancake-nya pakai alat ini. Ini adalah alat serbaguna ya. Jadi dalamnya itu teflon. Dan ini adalah seperti panci listrik gitu. Dia bisa goreng, bisa rebus, bisa bikin tumis-tumis. Dan kali ini kita akan bikin pancake pakai alat itu. Oke, sekarang cara membuat pancake-nya ya. Pertama, tepung terigu yang tadi udah kita siapin itu 13 sendok makan. Itu boleh 13 sendok munjung juga boleh. Dan ini untuk bahan keringnya dulu, gua akan tambahkan vanili bubuk sekitar 1/4 sendok teh aja. Nah, ini segini, sedikit aja, nggak usah terlalu banyak ya, ntar rasanya jadi kayak pahit gitu. Nah, terus dicampurin juga pakai soda kuenya. Nah, soda kuenya ini kira-kira 1/2 sendok teh, ya 1/2 sendok teh ya. Nah, ini kita campurin aja ke tepungnya tadi, tambahin dikit. Terus campurin juga susu bubuk denkaunya. Oke, ini dibuka dulu. Kira-kira sekitar 1 sendok makan susu bubuk denkau supaya jadi ada gurih-gurihnya. Nah, udah campur semua untuk bahan-bahan keringnya. Tadi cuma ada 4 bahan keringnya ya. Jadi ini kita aduk dulu supaya tercampur rata. Ini aduk-aduk aja. Setelah diaduk-aduk, terus kita sisihin dulu untuk bahan keringnya. Sekarang kita bikin untuk adonan bahan yang basahnya. Nah, ini ada 2 butir telur utuh. Kita akan kocok telurnya pakai 6 sendok makan gula pasir. Nah, ini seperti biasa alat yang gue gunakan itu adalah garpu aja sama mangkok. Oh ya, ini sekalian kita masukin bahan basahnya itu pakai madunya ya. Jadi madunya kan masuk ke dalam bahan basah, jadi kita campurin aja madunya kira-kira 2 sendok makan ya. Kalau nggak mau pakai madu atau nggak ada madu juga nggak masalah, ini cuman opsional aja. Oke, setelah masuk madunya, sekarang kita kocok telur dan juga gula dan juga madu tadi ya. Nah, ini dikocok aja semuanya sampai si gula itu benar-benar halus dan nyampur banget di telurnya. Nah, ini kita kocok aja terus ya.
Nah ini setelah dikocok kira-kira sampai gula pasirnya itu hancur dan halus, kita akan masukin bahan yang keringnya tadi yang udah kita sisihin, yang udah kita campur semua. Nah ini tinggal diaduk aja bahan kering dan juga bahan basahnya ya, sampai benar-benar tercampur rata dan juga adonannya jadi halus dan juga kental. Nah ini nanti di bahannya setelah bahan basah dan juga keringnya tadi nyampur, ini kita tambahin air putih kira-kira 7 sampai 10 sendok makan, tapi nanti dilihat tingkat kekentalan adonannya aja. Jadi ini sementara di adonan ini gue pakai 7 sendok, tapi pada kenyataannya gue tambahin 3 sendok lagi, jadi kira-kira 10 sendok makan karena gue pakai tepung terigunya itu benar-benar hitungannya benar-benar 13 sendok makan munjung ya. Jadi ini nanti diatur saja tingkat kekentalannya, kalau misalnya teksturnya itu nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer, jadi sedang aja, dan juga teksturnya itu udah halus banget. Nah nanti setelah bahan basahnya tadi semua udah masuk, udah nyampur, ini udah gue campurin sama pasta pandan. Nah ini pasta pandan yang gue pakai kira-kira setengah sendok teh ya pastanya. Nah ini terus lanjutnya gue masukin coklat chipnya. Nah ini kebetulan gue pakai coklat chip kira-kira secukupnya aja ya, atau sesuai selera. Kalau misalnya pengen coklatnya banyak ya udah banyakin aja, tapi kalau gue pakai sedang aja nih, takarannya nggak terlalu banyak. Dan ini adalah coklat chipnya yang meleleh ya, kalian bisa sesuaiin aja sama yang kalian punya. Boleh pakai coklat chip, pakai keju juga boleh, tapi ya disesuaikan sama selera aja ya. Nah ini terus aja diaduk sampai rata ya. Nah tadi setelah semua bahannya nyampur, nah ini adonannya kita diemin kira-kira 10 menit. Nanti setelah 10 menit adonannya akan kayak begini. Jadi dia ada bintik-bintik buih gitu di atas adonannya. Jadi ini kita diemin tapi kita tutup ya, boleh pakai wrapping atau apa aja. Nanti kita tutup dan kira-kira 10 menit. Nah sekarang saatnya kita goreng tuh si adonannya. Nah ini kira-kira pakai centong aja nih, centong atau pakai sendok juga boleh, kira-kira 1 centong sayur gitu. Nah ini karena tidak ada temperaturnya dan nggak bisa diatur temperaturnya, jadi hasilnya bakalan agak-agak gosong kayak begini. Jadi gosongnya itu nggak rata, tapi hasil matangnya itu adonannya mulus banget kayak gitu, mulus. Tapi hasilnya sih matang dalamnya, cuman estetik cantiknya aja kurang perfect sih. Rasanya sih enak. Dan ini kita lanjutin aja masak adonannya sampai semua adonannya habis ya. Jadi ini kita harus terus jagain terus kalau misalnya pakai teflon atau pakai panci multifungsi ini, karena takutnya gosong karena nggak ada temperaturnya. Nah setelah semua adonannya matang kita buat, dan ini adalah hasilnya. Kira-kira jadinya 7-8 piece, ukuran yang sedang-sedang kayak begini nih guys. Nah lihat nih teksturnya nih, tuh emang teksturnya sih jelek, tapi serius ini rasanya enak banget, gak terlalu berat tapi bikin kenyang banget sih guys. Gua cuman kuat ngabisin 2 atau 3 piece doang, sisanya bagi ke anak-anak kosan lainnya. Oke, buat kalian semua yang mau nyoba resep ini silahkan aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video resep masakan anak-anak kosan lainnya ya. Bye, assalamualaikum.